Salah seorang pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh Working Group, AWG, Rusdi Marpaung, pernah mendesak pemerintah pada tahun 2006 ON mengakui keberadaan milisi di Aceh, karena pada dasarnya pembentukan milisi tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah. Untuk diketahui menurut data LSM setidaknya di Aceh ada 22 milisi yang dibentuk pemerintah, antara lain Front Perlawanan Separatis GAM, Front Perlawanan Rakyat Aceh Republik Indonesia, Front Penyelamat Aceh Republik Indonesia, Laskar Pembela Negara Kesatuan Indonesia, Gerakan Rakyat Anti Separatis Aceh, dan ada lagi milisi yang dinamai Benteng Rakyat Anti Separatis, Front Perlawanan Pembela Rakyat Teuku Umar, Gerakan Perlawanan Separatis GAM Teuku Peukan, Ormas Pembela NKRI, Front Penyelamat Merah Putih, Laskar Merah Putih Anti Gerakan Aceh Merdeka, Front Anti Gerakan Aceh Merdeka, dan Barisan Anti Separatis atau Berantas. Suốt bao giờ khẩn, cô phô luôn, cái ban nhau nhiều suốt bao giờ, đã đi cô ăn tâm đã đi ngờ tâm đã on vậy, cá cứ tệ bạc cô suốt cho itare bao giờ tang itare đã du dulu ubi cari man hana ku suốt chỉ dua nhà cô turun rok cô kai cok dalam baju ibu hana cô tem suốt dulu, cok dalam dikat dalam si kre ibu kau kuncar rabo kono si kre run. Keberhasilan TNI dalam melakukan operasi mencari keberadaan GAM tidak terlepas dari peran milisi. Atau dengan kata lain mereka juga disebut sebagai tenaga bantuan operasi. TBO ini disebut juga cuak kalau di Aceh. Kasus Rumah Gudong misalnya, salah seorang cuak bernama Ismail alias Raja. Bukan sekedar membocorkan informasi, peran TBO ini kerap kali menghajar siapa saja yang telah ditangkap oleh aparat, termasuk orang tuanya sendiri. Di beranda Rumah Gudong, Ismail alias Raja menghajar pria yang akrab disapa Teungku Andah ini dengan rotan. Raja juga menginjak-injak dan menendang karung goni itu sambil mengeluarkan umpatan-umpatan kotor. Mendengar suara Raja, Teungku Andah berkata lirih dalam bahasa Aceh, "Ini ayahmu nak." Ini hanya secuil kisah kekejaman cuak di Aceh yang terungkap. Bagaimana dengan perbuatan mereka yang tidak terungkap? Tentu saja sangat banyak. Di beberapa tempat keberadaan mereka masih eksis hingga saat ini. Mereka telah melebur ke dalam ormas yang notabene-nya cinta tanah air. Tetapi ada beberapa daerah yang keberadaan mereka bagaikan hilang di telan bumi. Bukan tanpa alasan mereka takut, karena sangat banyak nyawa rakyat Aceh yang tak berdosa menjadi korban kebiadaban mereka. Yang mereka korbankan bukan hanya orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM, tapi juga mereka yang punya masalah pribadi yang tak terselesaikan. Kisah cuak dalam sejarah Perang Aceh sudah pernah terjadi sejak dahulu kala, yaitu sejak kolonialisme. Hingga pada akhirnya Panglima Tibang dimasyhurkan dalam sejarah pengkhianatan Perang Aceh. Bagi rakyat Aceh tiada ampun terhadap kelakuan keji mereka. Tapi sayang, para petinggi GAM saat ini telah tertipu dengan gaya politik mereka yang menyusup dalam partai politik untuk menghancurkan perjuangan dari dalam. Bertempur dengan GAM.